tahu udah hamil. Loh, saya tadi tidur ya. Itu saudara-saudara, saya kadang-kadang ya nggak tahu ya ini kenyataan ya. Tapi mengucap syukur kepada Tuhan dan anugerahnya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita bersama pagi ini, siang ini untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 2 ayat pertama, kedua dan ayat yang ke-10 dan 11. Ini sih ayat ini berbicara mengenai Natal ya. Tapi Natal itu bukan hanya pada bulan Desember, tapi Natal itu terus menerus ya. Karena itu relevan bagi kita untuk membicarakannya walaupun bukan pada bulan Natal ya. Kita akan membaca bersama Matius pasal 2 ayat 1 dan 2 dan kemudian lompat ayat 10 dan 11. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang ke-10. Bentar. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dan dikasih oleh Tuhan, dipanggil untuk melayani Tuhan, dipanggil untuk mengabdikan hidup kepada kita. Tuhan memanggil setiap pribadi hamba-hambanya yang Tuhan berkenan untuk memakai. Itu dengan cara yang berbeda satu dengan lainnya. Dengan perkataan lain, bahwa Tuhan begitu kaya dengan cara pada saat Dia mau memanggil hamba-hambanya. Pembacaan kita yang kita baca tadi ini berbicara mengenai hal yang sama. Tuhan memanggil orang-orang Majus dari timur dengan cara yang beda. Kalau para gembala yang sedang mengembalakan di padang gurun, Tuhan memanggil dengan mengutus Jibril datang kepadanya. Jelas. Tetapi terhadap orang-orang Majus ini, Tuhan memanggil dengan cara yang lain juga, dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara bintang. Saya sangat yakin dan saya yakin juga bahwa kita setuju bahwa hal ini dipakai oleh Tuhan sesuai dengan posisi atau sesuai dengan siapa mereka yang dipanggil oleh Tuhan. Kita tahu orang Majus dari timur dengan pengertian, ada yang mengatakan dia raja-raja sebelah timur. Kalau dia raja-raja, kita akan berpikir dia bukan seorang diri, pasti banyak orang, banyak tentaranya, banyak orang yang akan mengiringi dia, karena sebagai orang yang mulia, orang yang besar, orang yang berpengaruh, kan? Tapi tidak disebutkan dalam kitab bahwa mereka datang ke Yerusalem diwakili 3 orang, raja-raja di sebelah timur, hanya 3 orang. Apakah ada orang lain yang mengikuti? Tidak jelas, tidak disebut. Tapi penafsiran menyebutkan ya mungkin ada banyak orangnya. Tetapi ada yang mengatakan bahwa raja-raja sebelah timur ini adalah orang-orang cendekiawan yang mempunyai keahlian khusus di bidang ilmu perbintangan. Itu ilmu astrologi.
ilmu perbintang, ilmu bintang, di mana mereka mempunyai keahlian itu dan setiap hari mereka menggelutinya. Dan pada satu ketika, sebagaimana disebut di sini, ia melihat, dia tahu bahwa ada seorang raja yang lahir, yang menurut pengamatannya, penelitiannya, itu berbeda dengan pada umumnya yang dia temui. Ini luar biasa. Mereka sangat yakin bahwa bintang itu memperlihatkan, mempertemukan, membicarakan kepada mereka bahwa ada seorang raja Israel yang lahir di Betlehem. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu bagaimana awal saudara mengenal Tuhan, bagaimana mengasihi Tuhan, dan juga melayani Tuhan. Cara bagaimana yang Tuhan pakai untuk menolong kita mengerti bahwa Tuhan memanggil kita sesuai dengan panggilan ilahi menurut di mana kita berada saat itu. Mungkin beda dengan yang lain. Dan memang panggilan seperti ini semestinya tidak boleh dicocok-cocokkan atau diperbandingkan, karena Tuhan memanggil setiap pribadi dengan cara yang berbeda menurut tujuan Allah, bukan tujuan kita. Ini kita harus pahami memang dengan benar, sehingga kita tetap pada posisi kita, pada rel kita sesuai yang Tuhan tetapkan, melayani. Ya, dipanggil orang Majus, dipanggil untuk melayani Tuhan. Hal ini jelas sekali di sini. Coba kita melihat, perhatikan kata yang dipakai di dalam ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Kami datang untuk menyembah Dia. Kata yang dipakai di sini, kata menyembah Dia, itu dari kata teks aslinya itu ya, prosunai, yang mempunyai arti melayani, mengabdi. Ya. Kami datang untuk mengabdikan hidup kepadanya. Kami datang untuk melayani Dia, Raja yang datang. Saya di kelas juga sedikit membicarakan. Saya sangat diberkati dengan ayat ini. Ya, hubungkan dengan beberapa pelajaran sebenarnya bahwa ini luar biasa. Saya sangat yakin bahwa kita pun dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani Dia yang disebut di sini Raja. Raja yang lahir, yang permulaannya sejak dahulu kala, yang sejak dahulu kala dipersiapkan oleh Allah, dirancang oleh Allah, dan dinyatakan pada akhirnya, ya pada saat itu. Kalau diperhatikan, saudara-saudara sebelah timur ini orang-orang besar, orang pengaruh, orang berpendidikan, tapi dia mempunyai komitmen, keyakinan yang kuat. Kami datang untuk melayani Raja yang baru lahir. Wah, ini luar biasa. Cari teks asli dalam teks Ibrani-nya, kata yang dipakai ini istilah dari kata abad, melayani, mengabdi, sama. Kami datang untuk mengabdikan hidup kami. Dan ini luar biasa. Untuk maksud itu, raja-raja ini kalau diperhatikan,
Dia tinggalkan seluruh kesibukannya, dia tinggalkan seluruh kepentingannya, dia sisihkan seluruh apa yang sebenarnya tugas penting saat itu. Dia letakkan semuanya, dia penting demi Yesus Kristus Raja yang baru lahir ini, siap mengabdikan hidup dan melayani dia apapun tuntutan dunia. Depending semua untuk Yesus. Semua yang penting yang berhubungan dengan kehidupan manusia dihentikan hanya untuk dapat melayani. Saya pikir kita menyadari panggilan kita di dunia. Adakah kita meyakini, dan saya sangat meyakini juga bahwa saudara meyakini diri bahwa Tuhan memanggil kita dengan cara berbeda untuk mengabdikan hidup dia. Tahap-tahapan ini bagi saudara mahasiswa melayani Tuhan melalui menyediakan diri, merelakan diri untuk dibentuk, dibimbing, dipersiapkan, dilengkapi dengan satu tujuan untuk kita dapat kemudian melayani dia sesuai dengan kriteria tuntutan, baik secara hukum formal maupun etika, moral, iman. Lakukan hal itu dalam kehidupan. Tapi itu tahap ini kita dituntut mengabdikan hidup, melayani dia dengan cara. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kami datang untuk melayani dia. Kami datang untuk menyembah. Ini katanya pakai kata di dalam teks Indonesia yang menyembah. Sebenarnya teks ini berbicara melayani dia. Nah itu berarti melayani Tuhan termasuk unsur di dalamnya di penyembahan yang melibatkan roh, jiwa dan tubuh kita. Ya, menyembah, melayani juga sama, yang melibatkan seluruh eksistensi kehidupan kita sebagai manusia yang dipanggil oleh Tuhan, yang dikasih Tuhan, yang dijamah oleh Tuhan, yang diubahkan oleh Tuhan. Itu roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Melayani, tidak ada yang tersisa. Semua ditunjukkan, diletakkan di bawah telapak kaki Yesus untuk mengabdikan, melayani. Dalam pengertian keseluruhan eksistensi kehidupan kita sebagai hamba Allah yang dipanggil Allah untuk melayani Dia, untuk melayani Yesus, saya melihat cara bagaimana semestinya kita melayani Tuhan. Ciri-ciri pengabdian pelayanan kita ke Tuhan seperti apa? Kualifikasi pelayanan kita bagi Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Itu seperti apa? Karena apa? Sebutan di sini, aku datang untuk melayani Dia Raja. Kata Raja di sini dalam pengamatan penelitian saya menunjuk kepada bahwa Yesus Kristus, walaupun Dia baru lahir, yang peradaannya sudah ada sejak zaman dahulu kala, Dialah Raja atas bangsa-bangsa. Dialah raja atau pemimpin atas setiap suku bangsa. Dialah raja dan yang berkuasa atas setiap pribadi dan makhluk yang ada di dunia. Ialah segala-galanya. Ialah yang menentukan. Aku mau melayani Dia yang ada segala-galanya. Cuma pertanyaannya ialah, pelayanan kita seperti apa yang kita ingin berikan kepada Dia? Bentuk dan wujud pelayanan kita seperti apa? Kualifikasi atau kualitas pelayanan yang seperti apa? Ini nggak penting. Untuk meningkat waktu, di sini saya melihat beberapa hal yang kita akan melihatnya, yang di dalam ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacita mereka yang 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dalam terjemahan LAI yang baru edisi kedua
kemenyan itu diterjemahkan dengan dupa. Saya sangat yakin ayat 11 ini berbicara mengenai kualifikasi pelayanan, pengabdian kita yang harus kita persiapkan, kita berikan kepada Dia yang kita akui sebagai Raja atas hidup kita. Artinya ialah bahwa pelayanan kita itu bagian pertama itu harus memuliakan Dia yang membuka persiapan, membuka tempat atau bendanya dan mempersembahkan kepadanya emas. Emas berbicara apa? Emas itu sendiri adalah merupakan logam mulia dan yang mahal harganya. Dan emas selalu diposisikan pada tempat yang tinggi. Dan emas selalu juga diposisikan yang ditempatkan sebagai mahkota. Dengan perkataan lain di sini bahwa pelayanan kita yang layak kita berikan kepada Yesus tidak kurang dari itu ialah bahwa pelayanan kita harus memuliakan Dia, harus memuliakan Yesus dalam hidup kita. Sasaran pelayanan kita hanya untuk memuliakan Dia, tidak yang lain. Sekarang di dunia ini kan banyak dijumpai. Kadang-kadang alasannya memang untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dan lain-lainnya. Tetapi benarkah? Adakah juga kita mencari kemuliaan bagi diri sendiri di situ? Kalau kita memperhatikan Matius pasal yang ke-7 ayat 21, ada ayat sebelumnya, ayat sesudahnya menyebutkan di sana kan, dan juga pasal 25. Pada akhirnya kan Tuhan banyak Tuhan berkata, tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku akan masuk dalam kerajaannya kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapa. Artinya apa? Jadi di dalam pelayanan di gereja, dalam konteks kita masa kini, ya kan? Itu banyak pelayanan di gereja bukan? Dan memang membutuhkan banyak orang dan keterlibatan banyak orang. Apalagi sekarang ini sekolah kita begitu luar biasa, bertebaran di mana-mana, kemana-mana memandang di situ ada sekolah Alkitab kan? Dan mereka berusaha mencapai prestasi-prestasi yang jauh lebih baik, lebih tinggi dan lain sebagainya, yang menunjukkan bahwa sekolah-sekolah Alkitab satu dengan lain lebih berkualitas dan lain sebagainya. Dengan berkata lain itu orang-orang mahasiswa atau manusia yang dihasilkan yang itu banyak jumlahnya. Sementara gereja sekarang banyak orang terlibat di gereja. Keterlibatan banyak orang dalam pelayanan di gereja memberi kemungkinan, memberi kesempatan yang sangat luas bagi banyak orang untuk bukan saja melayani Tuhan tetapi mencari kepentingan diri sendiri. Banyak. Mengapa saya berkata demikian? Buktinya di gereja sering geger juga kan? Ada pertengkaran, ada sikut menyikut, mencari apa? Mencari kepentingan sendiri. Artinya kemuliaan diri sendiri. Dengan mengatasnamakan kemuliaan bagi Kristus, tetapi pada hakikatnya memuliakan diri sendiri. Lebih baiklah kita coba akan mengoreksi diri kita dalam kehidupan kita. Bahwa bagaimanapun juga Tuhan memanggil kita bukan untuk tujuan lain, tetapi untuk melayani Dia, untuk mengabdikan hidup bagi Dia. Semua kepentingan lain, kebutuhan lain, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepentingan pribadi harus dipending, harus diabaikan, harus diletakkan di bawah telapak kaki Yesus supaya kita dapat mengabdikan hidup kita pada Yesus dan memberikan kemuliaan hanya bagi Dia. Pelayanan kita harus memuliakan Yesus. Itu yang pertama yang sebenarnya.
Yang kedua, ialah kriteria yang kedua, jika kita mengabdikan hidup, pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam pengabdian kita ialah pelayanan kita yang digambarkan di sini atau dilukiskan di sini dengan mur ya kemenyan. Kriteria yang kedua, pengabdian kita harus mencerminkan kemenyan ini. Apa itu kemenyan? Kalau tadi Mas itu berbicara mengenai Yesus Kristus adalah Raja atas segala raja. Ia adalah Tuhan atas alam semesta. Segala sesuatu harus tunduk kepadanya dan akan ada di bawah penghakimannya. Tidak ada yang dapat terluput. Karena itu Tuhan berhak menerima pelayanan yang terbaik, itu yang hanya untuk kemuliaan Dia, tidak ada yang lain. Yang kedua, ini sebenarnya berbicara apa? Ini berbicara mengenai Ia layak menerima. Atau dengan kata lain, pelayanan kita harus menyukakan hatinya, harus menyenangkan Dia, tidak kurang dari itu. Pelayanan kita harus menyenangkan Dia. Pelayanan yang tidak menyenangkan Dia, ya berarti tidak bermanfaat. Sebab apa? Menyenangkan Dia, Ia Bapa yang baik. Daripadanya berasal segala sesuatu yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan mau pelayanan kita, pengabdian kita yang kita lakukan setiap hari, setiap minggu harus menyenangkan Yesus Tuhan kita. Adakah kita melayani setiap hari minggu, kita pergi melayani setiap hari minggu untuk menyenangkan Dia atau tidak menyenangkan Dia? Menyenangkan Dia, menyukakan hati Dia, membuat Dia senang. Saya lupa, saya cuma dengar Pak Wai pernah khotbah. Apakah namanya cocok Pak? Ludwig van Beethoven. Apa dia ya? Dia orang apa Pak dia? Austria atau Jerman ya? Ya, saya cuma dengar cerita. Sekedar seandainya salah minta maaf, Pak lengkapin nanti ya. Satu ketika dia mengadakan anak buahnya mungkin ya, mengadakan konser besar. Dia adalah seorang tokoh, seorang terkenal, populer, seorang pianis yang ulung. Satu ketika dia mengadakan konser ini anak buahnya. Gurunya ada jawab, saya maaf Pak, siapa yang gurunya, Ludwig atau siapa ya? Ludwig ya gurunya ya. Ini baru muncul pikiran saya, nama itu muncul ya. Konser besar, dihadiri oleh banyak orang. Tapi muridnya pada saat dia menyanyikan lagu pertama, dia dengan bersungguh-sungguh memainkan tuts-tuts pianonya dengan sedemikian lihai. Dia mengakhiri lagunya dengan sambutan dari ujian yang hadir, dengan tepuk tangan yang luar biasa meriahnya. Mestinya itu dia senang, tapi dia lihat gurunya yang duduk jauh di sana itu tetap membatu, bungkam, tidak bergerak, tidak bergeming, tidak memberikan tanda apa-apa, sementara ujian semua tepuk tangan hebat gemuruh. Gitu. Tapi gitu. Lagu kedua dinyanyikan dan dimainkan duduk yang baik dan lebih baik dari yang pertama tadi. Beda cerita, pada akhir dia memainkan. Tepuk tangan lebih gemuruh, lebih meriah dari yang pertama. Luar biasa. Itu cukup semacamnya membuat dia kagum dengan dirinya sendiri, bangga dengan dirinya sendiri. Tapi pada saat dia melihat gurunya masih bungkam gurunya,
Masih tidak bergeming dia. Tenang, diam. Tidak memberi respon apa-apa. Tapi dia tidak putus asa. Karena memang dia berusaha menyenangkan hati gurunya. Dia memainkan permainannya yang sedemikian itu, dia berlatih dengan banyak ingin menyenangkan gurunya. Pada permainan yang ketiga, lagu yang ketiga, dia bermain lebih bersungguh dan lebih baik. Dia hanya ingin membuat gurunya senang, bukan orang lain tepuk tangan. Pada lagu yang ketiga dia mainkan sedemikian luar biasa, lebih hebat, lebih bersungguh, lebih bergaya dan lain sebagainya. Dan pada saat dia mengakhiri lagunya, ojek semua bangkit berdiri, tepuk tangan dan jauh lebih gemuruh dan lebih lama. Tapi matanya tidak melihat ojek yang berdiri, yang tepuk tangan, yang senang itu. Yang matanya cuma melirik gurunya yang duduk di sana. Lama gurunya diam juga, tepuk tangan panjang sekali. Begitu di akhir tepuk tangan itu, dia lihat gurunya mulai bangkit. Dia memberikan acungan tangan. Dia baru bersukacita, baru dia lompat dari tempatnya. Kenapa? Tujuannya hanya menyenangkan. Saudara-saudara yang Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengabdian kita pada Tuhan bukan sekedar Tuhan memanggil kita hanya untuk mengabdikan hidup bagi Dia. Saya baru belajar menemukan dalam renungan-renungan bacaan Abba ini, dan Tuhan berbicara. Saya sangat diberkati, iman saya dikuatkan. Kadang-kadang dalam perjuangan melayani Tuhan, apa yang saya cari? Saya sering diskusi dengan ibu di rumah berdua. Dia kadang-kadang dalam keadaan sakit saya tidur diskusi gimana, jangan semangat, tetap semangat ini. Jangan patah hati. Kalau untuk sakit tidak menunggu sembuh, biarin aja. Fokus jangan pada sakit. Kalau kamu fokus pada sakit, kamu akan mengeluh. Kalau kamu fokus pada sakit, kamu akan terhambat untuk bersukacita. Fokuslah pada Yesus. Kita dapat mengatasi Anda. Adakah kita memiliki keyakinan bahwa kehadiran kita di dunia ini, kita lahir di dunia ini dari seorang ibu, dari keluarga yang Tuhan panggil, dan kemudian menjadi seorang hamba Tuhan, dan kita memiliki keyakinan bahwa memang untuk itu Tuhan panggil kita, yaitu untuk mengenal Yesus, untuk mengabdikan hidup pada Yesus, hanya untuk Yesus, untuk menyenangkan hatinya, bukan yang lain. Bukan mengejar apa yang ada di dunia ini, bukan mengejar kekayaan apa yang di dunia ini, bukan mengejar pelayanan yang hebat di gereja dan saling sikut dimanapun kita ada. Bermau dan keringat, senangkan hatinya. Hati orang lain mungkin tidak senang, karena kita tidak mungkin dapat menyenangkan hati setiap pribadi. Tapi yang pasti ya Tuhan memanggil kita hanya untuk menyenangkan hati Yesus. Dan jika kita bersukacita, amin. Ya, senangkan hati Yesus Tuhan. Raja-raja hanya datang untuk menyenangkan hati Yesus. Yang ketiga, ya, kriteria ketiga bagaimana kita harus mengabdikan hidup diberikan oleh raja-raja dari timur, bahwa bagaimana dia melayani Tuhan. Raja yang baru lahir. Yang ketiga di sini disebutkan dia mempersembahkan ya, itu mur. Pemur sebenarnya berbicara mengenai pengurapan. Tapi saya melihat gambaran ini. Raja-raja dari timur itu melihat bahwa dia yang melahirkan itu adalah Tuhan atas semesta alam. Dan yang kedua, dia adalah Allah yang melaluinya. Dia mengasihi setiap orang dan memberi kesempatan setiap orang. Dan yang ketiga, dia yang adalah Allah sang pencipta semesta, adalah Tuhan sang penguasa, tapi rela datang ke dunia merendahkan diri
menerima kehinaan, menerima kemiskinan, seperti tidak ada kuasa, dilecehkan, dibuli, bahkan harus menderita, mati di atas kayu salib. Dan raja-raja ini melihat aku datang untuk menyembah dia. Artinya apa? Siap melayani dia seperti yang dia mau. Artinya ketika melayani Yesus berarti siap meneruskan karya besarnya bagi keselamatan jiwa-jiwa yang terlibat. Itulah makna dari pengurapan. Kita bukan saja datang melayani dia, mengurapi dia seperti wanita itu yang mengurapi Tuhan Yesus, tapi kita juga datang dan siap terlibat dan bersama dengan dia melayani dunia yang berdosa bagi keselamatan mereka. Mungkin bukan hanya kita melayani dia dengan menghabiskan dan mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, mengorbankan keuangan, tapi siap menderita demi sang raja yang baru lahir itu, Yesus Kristus Tuhan kita. Bahkan siap menyerahkan nyawa, pikul salib, dan mati bagi kerajaan. Filosofi ini muncul jelas sekali dalam kehidupan orang-orang Majusi. Ketiga hari dia datang hanya untuk menyenangkan, untuk memuliakan Yesus, bukan yang lain, bukan dia. Dia melayani hanya untuk menyenangkan hati. Dia. Dan yang ketiga, dia datang melayani hanya untuk siap bersama Kristus yang rela mati dan bangkit melayani dunia, melayani jiwa-jiwa tersesat. Ya. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, jadi saya sedang melihat ke depan relevansi dari sebuah kehidupan pengembalaan pelayani yang menderita seperti ini tetap ada. Dan saya yakin bahwa kita sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara datang dari berbagai tempat, daerah, dimanapun jika ada desi, saya yakin bahwa Tuhan ingin meletakkan panggilan ini. Bahwa masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Banyak sekolah-sekolah Alkitab yang barangkali sudah mulai berubah arah, mempersiapkan calon-calon pelayan yang disiapkan ada di gereja, menduduki jabatan-jabatan tertentu, posisi-posisi besar, disebut sebagai hamba-hamba Tuhan yang hebat, dengan posisi yang hebat, dengan kekayaan yang melimpah, dan lain-lain sebagainya. Tapi siapkah kita melayani Tuhan dengan tidak mendapat perhitungan apapun? Menderita. Saya kadang-kadang kalau anak saya menyinggung itu setuju kayak. Kadang-kadang juga ibu pernah dulu, tapi sekarang kan. Papa segengsi menerima berkat. Artinya hidup saya sampai sekarang bisa begini, ya kan? Karena saya pernah cerita, pada Papa dulu mau terima pelayanan di jemaat yang besar, uangnya juga banyak, fasilitas juga ada, tanda tangan masuk. Dan bukan hanya satu gereja, ada 3 gereja lokal besar, gereja-gereja Cina. Tapi dia datang kemarin, nah dia dapat itu, apa sih? Kemarin waktu datang dulu, Bapak kalau ada persembahan dan gereja terima. Waduh, bukan soal terima dan tidak terima, tapi yang ada di hati ini apa? Setelah khotbah, kita turun, kemudian disodorin amplop. Konotasinya apa? Konotasinya apa? Tidak salah. Ini tidak berbicara soal salah dan dosa atau benar. Tapi ini berbicara soal hati nurani. Cuma amplop. Itu artinya pelayanan saya sudah dihargai, dinilai, dan
dibayar dan saya terima. Terima kasih Pak untuk pelayanannya. Saya melayani jemaat, iya. Sudahkah saya benar mengabdikan hidup dan melayani Yesus? Itulah sebabnya mengapa sampai sekarang ini tidak mau terima amplop. Kadang ada umat Tuhan yang berkata, menelpon, Pak tolong kalau Bapak melayani di sini, tolong terima amplopnya. Loh, saya bilang, Pak, saya tidak pernah tolak. Saya terima. Saya terima, masukkan satu. Saya keluarkan lagi, minta tolong masukkan di kotak. Saya sudah memberi. Saya nggak tahu. Walaupun ada seorang hamba Tuhan dulu duduk, Bapak itu nggak bisa itu berdosa. Nggak bisa. Tak tahu apa Tuhan dari suara bayar ya, seorang ibu. Nah itu urusannya dengan Tuhan. Dan saudara yang saya kasih, kita mengabdikan hidup bukan hanya sekedar kita dapat memuliakan Dia, mengagungkan Dia seperti yang diingini, atau kita menyenangkan hatinya, menyukakan hatinya seperti Dia ingin kita berbuat, tetapi Ia juga mau kita mengabdikan hidup melayani Dia, siap menderita bersama Kristus bagi Injilnya. Amin ya. Kriteria pelayanan Tuhan minta. Apakah orang lain senang atau tidak ada urusan. Yang penting Yesus senang. Dia dimuliakan, Dia sisi. Dan ketiga, Dia menerima pelayanan. Terakhir sebagai penutup, wanita yang mengurapi Tuhan Yesus. Pada saat pelayanan itu diberikan, dia diprotes oleh seorang murid. Apa maksud memborong sendiri? Apakah lebih baik tidak dijual aja untuk dapat dibagikan kepada orang miskin? Dan Yesus bilang, ya orang miskin tetap ada pada umum, tapi wanita ini yang diganggu, dia melakukan ini untuk bersedia pengurapan. Biasanya kan orang mati itu sebelum dikubur dirapi dulu, tetapi karena itu hari Sabat, tidak ada yang bisa siap kecuali wanita itu. Semua muridnya terlambat dalam merapi. Tetapi Tuhan Yesus melanjutkan, apa yang diperbuat oleh wanita itu akan diingat dimanapun Injil diberitakan. Artinya pemberitaan Injil berarti selalu menyuarakan penderitaan. Lagi sekali penderitaan. Ada jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Itu yang menjadi tujuan Tuhan memanggil kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita